Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terutama pada Bapak Anco selaku dosen penguji mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, saya Intan Aziza dengan nomor NPM 20222 145000309, kelas Y2C, jurusan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ontologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Hakikat ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on being dan logos logic. Jadi, ontologi adalah the theory of being, being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Menurut Louis Oakeshott pada tahun 1953, dalam Element of Philosophy, ontologi itu mencari ultimate reality. Jadi, dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Louis Oakeshott membagi ontologi dalam 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja. Dikatakan ontologi bersahaja sebab segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Ontologi kuantitatif. Dikatakan ontologi kuantitatif karena dipertanyakan mengenai tunggal atau jamaknya. Kemudian ada ontologi monistik, melahirkan monisme atau idealisme. Menurut Noaing Muhadir, dalam Amsal Bahtiar pada tahun 2010, ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh suatu perwujudan tertentu. Ontologi terkait tentang inti yang termuat dalam setiap kenyataan. Karakteristik ontologi. Yang pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri, yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang secara khusus yang menurut bentuknya abstrak. Yang kedua, ontologi adalah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi atau potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau ekstensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat ada yang terakhir, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk abadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang terakhir, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang status realitas apakah nyata atau semu. Aliran dan objek ontologi. Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan atau aliran pemikiran, yaitu A. Monoisme, hakikat yang ada dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin dua. Hakikat ini sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. B. Dualisme, aliran yang bertentangan dengan materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan ruh jadi spirit. C. Pluralisme. Aliran ini berpandang bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang D. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada.
Doktrin ini ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias pada tahun 483 sampai 360 sebelum Masehi, yang memberikan 3 proporsi tentang realitas antara lain. 1. Tidak ada sesuatu yang eksis atau dapat dikatakan realitas itu sebenarnya tidak ada. 2. Bila ada sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan oleh penginderaan itu tidak dapat dipercaya, penginderaan itu sumber ilusi. Ketiga, apabila realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun rohani. Kata agnotisme berasal dari bahasa Greek, yaitu agnostos, yang berarti unknown. Artinya, not artinya know. Objek ontologi. Objek ontologi dapat dibedakan atas 2 hal, yakni objek material atau material objek, yaitu objek atau lapangan jika dilihat secara keseluruhan. Kemudian ada objek formal, yaitu objek yang lapangan jika dipandang menurut suatu aspek atau sudut pandang tertentu saja. Adapun cangkupan ontologi yaitu 1. Metafisika. Metafisika ini berasal dari kata meta, berarti sesudah, dan fisika, berarti nyata atau alam fisik. Dengan kata lain adalah cabang filsafat yang membicarakan hal-hal yang berada di belakang gejala yang nyata. Metafisika ini mengkaji segala sesuatu secara komprehensif atau memikirkan hakikat di balik alam nyata. Tafsiran metafisika yang paling pertama diberikan oleh manusia terhadap alam adalah bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib, dan wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa dibandingkan dengan alam yang nyata. Dua, asumsi. Praduga anggapan sementara yang kebenaran masih dibuktikan. Asumsi diperlukan untuk menyuratkan segala hal yang tersirat. Aliran filsafat ini merupakan lawan dari paham fatalitas yang berpendapat bahwa segala kejadian ditentukan oleh nasib yang telah ditetapkan lebih dulu. 3. Peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Peluang 0,8 secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk suatu kejadian tertentu adalah 8 dari 10 yang merupakan kepastian. Dari sudut keilmuan, hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ilmu tidak pernah berpretensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Tetapi, ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil suatu keputusan. Terdapat 2 cabang ilmu filsafat, yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu alam, dan natural science. Dalam kajiannya, ilmu alam terbagi menjadi 2, yaitu ilmu alam dan ilmu hayat. Yaitu kemudian filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu sosial. Ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi yaitu cabang filsafat ilmu yang memberikan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran, misalnya idealisme, rasionalisme, materialisme. Jadi, ontologi itu yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu. Ilmu membatasi lingkup penjelajahannya pada batas pengalaman manusia. Ilmu hanya berwenang dalam menentukan benar atau salahnya suatu pernyataan tentang baik dan buruk, sumber-sumber moral tentang indah dan jelek, serta terkait estetik. Jadi, kesimpulan dari pemaparan ini, ontologi merupakan salah satu paham dalam filsafat yang membicarakan tentang hakikat tentang segala sesuatu.
Objek kajiannya antara lain metafisika, asumsi, peluang. Ontologi hadir sebagai langkah awal untuk mengetahui apa yang ingin diketahui. Secara ontologi, ilmu mengkaji tentang ilmu pengetahuan yang ilmiah, apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif, dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari apa dan bagaimana. Dengan kata lain, ontologi ilmu membatasi diri pada ruang kajian keilmuan yang dapat dipikirkan manusia secara rasional dan bisa diamati melalui panca indera manusia. Pembatasan ini disebabkan karena fungsi ilmu itu sendiri dalam kehidupan manusia, yakni sebagai alat pembantu manusia untuk menanggulangi masalah yang dihadapi sehari-hari. Penempatan lingkup batas, penelaahan keilmuan yang bersifat empiris, dan penilaian secara empiris, proses penemuan atau penyusunan pernyataan yang bersifat benar secara ilmiah. Ya, itu saja yang bisa saya paparkan pada materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.